Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'unillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati minal anbiya wa salin wa sahabat tabi'in wal ulama sanifin la sultan syaiqatil jalani wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajatina wa ustadina wa ustadina wa sanila musannifadil kitab Azil rahma wal maghfirah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Mari kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Insyaallah ini nasihatnya Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang ke-10. Niat, ayo kita sama-sama niat ngaji, niat thalabul ilmi, niat cari ridha Allah, menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan niatan yang baik ada keberkahan, manfaat untuk kita semua, yang sebagaimana disebutkan hadis Nabi yang insya Allah itu yang nasihat yang kedua. Al-Imam Ghazali mengatakan dari hadis Nabi, Allahumma a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada perintah kita berdoa agar apa yang kita pelajari, mudah-mudahan ngaji di bulan Ramadan ini ada berkah manfaat yang kita dapatkan. Walaupun ada keterangan jenengan mungkin sudah paham, naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang yang puasa itu dihitung ibadah. Tapi kita sebagai santri jangan terlalu fokus sama hadis tersebut. Artinya gini, kalau tidur saja dinilai ibadah, nah terus kalau ibadah itu berarti dilipat gandakan pahalanya. Lah kita itu aji mumpung gitu loh. Mumpung kita itu masuk di bulan Ramadan yang waktunya juga hanya 1 bulan. Nah, kita maksimalkan betul, kita ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan ada berkah manfaat yang kita dapatkan. Nggih, wis ngantuk-ngantuk titik enggak apa-apa, kesel-kesel titik enggak apa-apa, wis niat ngaji karena ini nanti yes buat kita cerita lah nanti. Wes aku lebihan dek Pondok Darussalam ngaji posoan kitab Ayyuhal Walad, ngaji pondok di Pondok Ramadan di Pondok Darussalam, aku ngaji Arba'ur Rasail. Wes banyak kitab yang kita kaji selama bulan Ramadan. Kalau sampean 3 tahun 4 tahun di sini, wes berapa kitab yang kamu hatamkan selama di bulan Ramadan. Nah, insya Allah ini tetap ada berkah manfaat untuk kita semua. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, he anak gitu ya. Malam ta'lam lam tajidul ajrah. Jika kalian tidak beramal, jika kamu tidak beramal, beribadah kepada Allah, maka lam tajidul ajrah. Kamu tidak akan mendapatkan pahala. Artinya kalau kita
beramal ya kita ada harapan untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau kita nggak beramal ya jangan harap mendapatkan pahala. Kan timbal balinya seperti itu. Oke. Lek sampean gelem kerja ya oleh bayaran, lek kerja ya ojo arep-arep bayaran. Kan hukum timbal balinya seperti itu. Maka kata Imam Ghazali sama, malam taklam lam tajidul ajra. Kalau kamu tidak beramal ya jangan berharap kamu akan menemukan pahala. Hukiya anna rajulan min bani Israil abadallahu ta'ala sab'ina sana. Diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia itu beribadah kepada Allah kurang lebih 70 tahun. Coba, dia beribadah kepada Allah kurang lebih 70 tahun. Maka faradallahu ta'ala ayyajlu 'alal malaikata fa arsalallahu ilaihi. Malaika yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadah la yabliku bihi dukhulul jannah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar kepada rajul itu tadi. Kata Allah mengatakan, hei malaikat sampai no nang wong sing ibadah 70 tahun iku mang, sampai no ibadahnya selama 70 tahun itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Itu malaikat diutus Gusti Allah nyampe no nang rajulun sing ibadah selama 70 tahun itu, nyampe no, hei rajul, terus si malaikat iki aku oleh pesen saking Gusti Allah. Terus si Gusti Allah ibadah sampeyan selama 70 tahun ini tidak membuat ibadahmu itu menjadikan kamu masuk surga. Itu coba, ibadah 70 tahun tapi ibadah 70 tahun itu ora iso nyebabno wong lanang iku mang mlebu surga. Maka falamma balaghahu qalal abid. Maka ketika itu setelah disampaikan pesan ya malaikat ya kepada rajul itu tadi, pesan Allah kepada malaikat disampaikan oleh malaikat kepada rajul tadi, maka qalal abid. Maka wong sing lanang ibadah iku mang jawab. Apa jawabane? Nahnu kholiqna lil ibadah fayam bagi lana anak Buddha. Nahnu utawi ingsun kami ya. Di sini ini masuk bahasa litakzim. Ya, nahnu di sini adalah untuk penghormatan. Bukan nahnu kami itu berarti banyak. Kalau kita kan kami itu berarti banyak. Kalau bahasa Arab biasanya menggunakan nahnu, kami, ini bentuk takzim. Contoh gini, antum mau kemana? Ya, di sini antum itu bukan kalian, walaupun satu orang kadang dibahasakan antum mau kemana. Ini untuk takzim. Nahnu khuliqna lil ibadah. Kata rajul iku ngomong, aku diciptakno lil ibadah untuk nyembah kepada Allah. La fayam bagi lana anak Buddha. Maka sepantasnya, maka seharusnya aku ini beribadah kepada Allah. Jadi jawaban rajul mangsing dikai kabar mbek malaikat pesan dari Allah, hei rajul, kamu ibadahmu selama 70 tahun tidak menyebabkan kamu masuk surga. Maka jawabannya rajul yang ahli ibadah itu mengatakan, saya diciptakan ya untuk beribadah kepada Allah. Maka ya seharusnya, maka ya sepantasnya saya ini beribadah kepada Allah. Bukan mengharap masuk surga, enggak. Ya memang sepantasnya, karena saya diciptakan oleh Allah untuk ibadah, ya saya harus beribadah. Maka falamma raja'al malakun. Maka setelah itu malaikat itu kembali kepada Allah. Maka
ngomong nang Gusti Allah, Ilahi anta a'lamu bima qala. Du pangeranku, du Gusti Allah, jenengan lebih paham, jenengan lebih tahu dengan apa yang dijawab, yang dikatakan oleh rajul itu tadi. Maka faqala Allah Ta'ala, idza huwa lam yurid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nuridu anhu ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lah. Ya. Maka ketika orang itu menjawab seperti itu, orang rajul itu menjawab seperti itu, ibadahnya betul-betul karena aku, ya, karena fanahnu ma'al karom la nu'ridu anhu, karena saya ini zat yang loman dan zat yang memberikan rahmat kepada hamba-hambaku, maka ishadu ya malaikati, malaikat saksekno, saksikanlah bahwa ini qad ghafartu lahu, maka sesungguhnya saya telah memberikan maaf kepada rajulun yang ahli ibadah tersebut. Jadi cerita singkatnya, ada seorang laki-laki yang ibadah selama 70 tahun. Setelah 70 tahun dia meninggal. Setelah meninggal, Allah mengutus malaikat suruh menyampaikan di malaikat sampai nang wong lanang yang ibadah iku mang, sampai nolak ibadah 70 tahun itu tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Maka disampaikan oleh malaikat. Maka si rajulun ahli ibadah itu mengatakan, aku diciptakno be Gusti Allah itu untuk ibadah. Ya maka sepantasnya, ya seharusnya saya itu beribadah kepada Allah. Lah, karena jawaban rajulun yang ikhlas beribadah, beribadahnya betul-betul ikhlas karena Allah, maka dengan itulah Allah memberikan maaf kepada si rajul tadi, dan akhirnya rajul tadi dimasukkan dalam surganya Allah. Jadi macam-macam. Nggih. Cara Allah ngleborno hamba nang surga niku dengan bermacam-macam cara. Dengan bermacam-macam cara. Pernah mungkin saya bercerita, ada seorang yang ahli maksiat, ya, tidak melakukan, tidak taat kepada Allah, ketika di neraka dipanggil oleh Allah. Hei rajulun sing gak taat nang aku biyen waktu di dunya, dipanggil. Oke Gusti Allah, wonten napa Gusti Allah? Sampeyan iki mlebu neraka. Oleh sampeyan biyen di dunya ora taat nang aku. Nggih, pangeran. Kula sadar lek aku iki biyen di dunya ora taat, ora ibadah ten panjenengan. Ya wis lek saiki ngono, udah sampeyan ndang nang neraka ngono, karena sampean ora ibadah nang aku biyen. Wong sing mlebu neraka iku mang buanter belayu nang neraka. Lho arep pangeran dijeluk, lho sini. Kenapa kamu kok lari begitu cepat? Ya, ke neraka kok semangat? Dia jawabannya gimana? Nggih pangeran, aku biyen di dunya iki ora taat kan panjenengan, kongkon sholat ya ora ndang budal sholat, nggih kongkon nglakoni abi ya ora nglakoni kalian. Saiki sampean ngongkon aku nang neraka, aku semangat taat panjenengan, masih kongkon mlebu nang neraka semangat mlebu nang neraka. Lah, karena salah satu itulah dia semangat taat kepada Allah, hanya Allah memberikan maaf kepada orang tersebut. Jadi bermacam-macam. Allah memberikan rahmat, ya, kepada hambanya sehingga dimasukkan ke dalam surga itu dengan bermacam-macam cara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu, ngitung sira kabeh anfusakum ing awai sira kabeh, ing amal sira kabeh, qabla an tuhasabu, sadurunge yen to den itung amal sira kabeh.
Wazinu lan nimbango amal si amalikum ing amal-amal sira kabeh qoblaan tuzanu sadurunge yen to den timbang amal sira kabeh. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzau. Terusnya Kanjeng Nabi hasibu anfusakum, hisaplah ya, hitunglah, introspeksilah diri kalian semua sebelum nanti hari perhitungan itu akan menghitung amal-amal kalian semua. Wazinu amalakum, dan timbanglah, ukurlah amal-amal kalian semua sebelum nanti yaumul wazan itu diberikan kepadamu. Sebelum amal-amal kamu itu ditimbang. Inilah pesan Nabi kepada kita semua. Maka kita ini dianjurkan untuk introspeksi diri. Ya, mawas diri, delok awake dhewe. Awake dhewe kira-kira akean dosane apa akean ganjarane. Piye? Sing mesti akean. Dosane apa ganjarane rek? Dosane. Ya sampean dhewe sing iso jawab. Karena introspeksi sampean. Nggih. Aku iki ibadahku salate wis apik apa belum? Ngajiku iki wis bener apa durung? Akhlakku iki nang kanca wis bener apa durung? Akhlakku nang guruku bener apa durung? Salatku iki wis bagus, wis tepak apa durung? Poso iki wis bener apa durung? Itu kamu introspeksi. Ya. Nah, biar apa nggih? Dengan introspeksi ini kita berhati-hati. Oh iya, tibae salatku ya wis gur ngono iku. Apakah mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau betul-betul ibadah karena Allah, atau kita puasa ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban bukan semata-mata karena Allah? Apakah itu yang tahu adalah diri kalian sendiri? Ya sampeyan niate salat piye? Sampeyan niate ngaji saiki niat golek ilmu, golek fadilah Allah, apa sampeyan ngaji mek gur wedi diseneni lek gak ngaji. Engko lek gak ngaji, kitabe maknane gak jangkep, wedi gak iso liburan. Nah, itu yang ngerti kamu sendiri. Makanya kamu tata niatan kamu ketika kamu melakukan ibadah. Waktu sholat ya benar-benar niat menghambakan diri kepada Allah. Maka ya sama seperti yang disampaikan rajulun yang tadi. Nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Saya ini diciptakan untuk beribadah, maka ya sepantasnya saya ini beribadah kepada Allah. Wa qala lan dawu sapa Aliun radhiyallahu an. Sapa Ali radhiyallahu an man dzanna man utai sapane wong dzanna nyono annahu stadaman bidauni ya pawan ngutangaken nemen-nemeni ya yasilu bisa tumeka fahuwa utawi man mutamanna napa kang den arep maka apabila kita ya berprasangka ya bahwa kita ini yakin apa yang kita lakukan, maka fa insyaallah akan berhasil. Ya, maka kita akan memperoleh apa yang kita angankan. Atau sebaliknya, wa man dzanna annahu bibadlin. Ya.
Al-jadi yasilu fahuwa mustaghni. Wa qala lan dawu sapa Al-Hasanu Hasan rahimallahu taala. Talabu utawi nyuprih al-jannati bila amalin, nyuprih swarga bila amalin kelawan tanpa amal, dzambun min dunubi iku perbuatan dosa. Kata Hasan rahimallahu taala mengatakan, sapa wong sing golek sing arep-arep mlebu swarga tapi bila amalin dia tidak mau beribadah, tidak mau beramal baik, maka itu dzambun, maka itu suatu dosa minal dzunub dari sebagian beberapa dosa. Jadi lek ana wong mek gur ngomong tok, aku kepingin swarga, aku iki mlebu swarga, tetapi tidak ada amal, tidak ada action dia untuk berbuat baik, dia tidak melakukan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah, maka ketahuilah hal yang seperti itu dikatakan dzambum minaz dzunub, yaitu suatu perbuatan dosa. Paham? Ya. Contoh sawah dhewe wis kepedihen. Wah, aku iki ahli surga. Ya enggak apa-apa yakin, tapi ya kudu amal. Ya kudu amal sing apik. Ngoten. Enggak gelem amal kok ngomong mlebu swarga. Nggih. Ora gelem salat kok ngomong ahli swarga. Ora gelem poso kok ngomong ahli surga. Ya mustahil, terkecuali ya rahmat Allah nanti akan turun kepada kita. Oke. Tapi di sini dikatakan oleh Hasan rahimahullah taala, Abil Hasan rahimahullah, dia mengatakan tolabul jannah bila amalin. Wong sing golek mlebu swarga, wong sing arep-arep mlebu swarga tetapi dia tidak mau beramal baik, maka dzambum minaz dzunub. Hal yang seperti itu dikatakan dosa. Wa qala lan ngucap sapa Abul Hasan, alamatul haqiqah, alamati hakikat tarku mulahatati, tarku iku ninggal mulakhaton ningali ganjarane amal, la tarkul amal ora ninggal amal. Jadi alamatnya hakikoh yaitu tarku mulahatoh amal, la tarkul amal. Meninggalkan artinya orang ngereken amal sing wis dilakoni, tetapi tidak meninggalkan amal. Artinya gini loh, awake dhewe nglakoni amal bagus, ora ngitung-ngitung amal sing wis dilakoni, tapi tidak sampai meninggalkan ibadah. Contoh sholat, ya sudah sholat yaitu bentuk kewajiban kita beribadah kepada Allah. Ojo kok eling-eling terus sholat minggu. Nggih. Wah, aku lho rek wingi sholat, aku lho wingi tahajud, aku lho wingi sholat witir, aku wingi sholat duha. Dieling-eling tok. Napa? Ibadah sholatnya. Bukan itu. Jadi yang namakan hakikat itu tarkul mulahatul amal, la tarkul amal. Yang dikatakan hakikat itu meninggalkan amal yang sudah dilakukan, tidak mengingatnya, artinya la tarkul amal, tetapi tetap tidak meninggalkan amal tersebut. Okay. Amal tersebut. Maka ada suatu katakan alamatus saqawah. Ya, ada salah satu tanda orang itu mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Salah satu tandanya adalah melupakan amal ibadah yang dilakukan, mengingat-ingat
kesalahan yang dia lakukan. Jadi lek amal api ku ojo kok undat-undat, ojo kok iling-iling terus. Tapi baru ketika amalan-amalan sing keliru, perbuatan dosa, kamu ingat-ingat. Untuk apa? Ya untuk refleksi kita sendiri. Oh iya, hal sing ini iki lho salah. Maka awake dhewe ojo sampai nglakoni perbuatan yang salah kedua kalinya. Lanjut ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, motivasi belajar kita apa? Kalau dilihat dari yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali, ingkana di sini dikatakan kam min layalin ahyatuha bitakrari ilmin wa mutalahar kutub wa haram ta'ala niskeman naum. Jika kalian menghidupkan malam untuk mutolaah, untuk belajar beberapa kitab sampai sampean kalian tidak tidur. Tapi kalau motivasinya di sini dikatakan ingkana naila ardi dunya wajad bahu tamiha wa tasilu manasibiha wa mubahatal alal akron. Kalau motivasi kita belajar hanya untuk mengejar materi dunia, untuk mengejar derajat-derajat dunia, untuk mek gurgai pinter-pinteran, mek gurgai bangga-banggaan, kepingin dihormati oleh orang lain, kepingin dikatakan alim, dipingin dikatakan orang yang pintar oleh teman-temanmu, maka kata Al-Imam Al-Ghazali dikatakan fawailun laka summa fawailun. Maka celakalah kalian yang motivasi belajar hanya untuk mencari ilmu, untuk mencari derajat dunia. Tapi kalau kita belajar wa in kana qasduka fihi ihya'u syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita belajar itu motivasinya untuk menghidup-hidupkan syariatnya Nabi, kita belajar lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah ta'ala, maka fatubalaka summa tubalaka. Maka beruntunglah kalian yang motivasi belajar karena mencari ridho Allah dan niat menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.